Indonesia kita lagi nggak baik-baik saja, banyak kerusuhan di mana-mana. Di bawah cangkruan jen iku kabeh rileks. Sik tarik. Iki sopo sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kembali lagi kita di channel kesayangan kita semuanya, Cangkruan Jon. Panas. Nah, ini kan kalau kita lihat dalam waktu ya sebetulnya dinamika ini sudah terjadi hampir bulan ya sebetulnya. Iya. Dimulai dari adanya kenaikan tarif pajak yang cukup luar biasa. Betul. Mulai pajak penghasilan, terus PBB yang menuai kontroversi, sampai ke ujungnya itu ada rapat di bawah pohon remuk tadi ya, DPR ya. Itu yang menafsirkan, yang mengusulkan untuk kenaikan tunjangan. Kan kontradiktif, kita ini lagi susah ya kan. Mangan lo, angel Pak. Kenapa coba kok angel mangan itu? Nah, tenggorokannya loro, Pak. Iya. Rifana ya kan. Ngene ya Raya. Ya tadi ya kronologinya singkatnya tadi seperti itu. Berawal dari hal yang dinaikkan, terus ada usulan kenaikan tunjangan, akhirnya berimbas itu menunjukkan kesenjangan. Kita terus berbelasungkawa ya. Iya, oke. Betul sekali. Semoga malibadanya diterima. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, ini lagi tahu lah situ-situ ya. Menurut Mas Bibi, apa yang salah dari bangsa kita? Menurut sudut pandang itu, mungkin pada saat terjadinya mungkin pada saat terjadinya ada ya kebijakan-kebijakan baru itu seharusnya hal-hal itu kan sifatnya adalah privasi dan internal. Harusnya internal saja, jangan dibelas ke eksternal. Sehingga kan pada saat menyampaikan hal yang seharusnya mereka atau kita tidak tahu, jadinya malah blunder. Gitu loh. Itu yang tak garis bawahi. Semua ini kan mungkin rentetan yang sudah dikumpulkan yang sampai akhirnya itu pecah. Pada saat ada perwakilan di bawah pohon rindang menyampaikan sesuatu yang kurang pas menurut saya. Bahkan saya pribadi pun sempat berpikir, kok bisa tunjangan itu sampai jaraknya itu jauh banget, dan menurut saya itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Di saat kondisi keuangan atau di saat ekonomi termasuk ya kita semua Indonesia ini lagi kurang baik, kurang stabil, tapi di satu sisi orang-orang yang berada di bawah pohon rindang tersebut malah ya dalam tanda kutip nikmati fasilitas yang digelontorkan. itu sih. Ya, ngomong unero sambil menghayati Pilihan dorce aku. Ya, jadi memang statement-statement itu menyebabkan kita malah makin senjang. Ya, harusnya tidak membanggakan apa yang mereka nikmati atas kondisi kita yang lagi kurang baik. Ya. Wah, mantep Reng. Lagi lihat teko tak dani ya. Roto uap bang mikir. Nyapno kalimat apa deh ini? Apa delok situasi negara iki? Setelah kena caput bang apa? ya ini Mbak, kalau kacamata saya ini sebenarnya bentuk akumulasi tidak percayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh DPR dan juga pemerintah juga sebenarnya. Cuman untuk saat ini fokus yang disoroti masyarakat adalah terkait isu DPR di DPR, terutama adalah soal kasus bagaimana DPR menaikkan tunjangan dan pendapatan yang saya pikir itu menjadikan akhirnya pemikiran masyarakat itu terjadi ketimpangan. Jadi kemudian itu juga tidak bijakan DPR dalam bersikap di publik. Jadi akhirnya publik itu merasa bahwa apa yang ada di DPR itu adalah sebuah flexing dan sebuah pamer kekuasaan, harta, dan itu memicu kemarahan publik dengan kondisi yang serba sulit untuk saat ini.
Kayak Karni Ilyas. Lumayan ya. Lumayan. Lumayan. Lumayan ajur. Bobotnya lumayan. Bobotnya lumayan, gak sia-sia. Jadi Daging. kalau dari Cak Dani tadi kesimpulannya karena akumulasi dari kontroversial yang terjadi, akhirnya masyarakat nggak puas dan terjadilah yang saat ini terjadi ini. Oke, lale teko Mr. Black ya apa iki? Iya. Gambaran secara garis besar yang terjadi saat ini di negara adewe iki ya apa iki? Kalau aku kok kurang setuju, apa namanya, di anggota dewan kita ini ada unsur privasi di Rapat. bukan, di keuangan mereka. Entah itu salary-nya, entah itu tunjangan-tunjangannya. Ya karena apa? Kita Transparansi. perlu tahu. Kita perlu tahu. Oh, Kita harus perlu tahu uang kita ini kemana sih? Gitu loh. Karena dengan banyaknya penduduk Indonesia ya harusnya pajak yang sudah tinggi, apa-apa kita dipajakin, ya harusnya kita ini sudah sejahtera sebenarnya. Pesan saya kepada anggota-anggota dewan yang terhormat, yuk tunjukkan bahwa kalian itu memang benar-benar wakil dari kita, pulanglah, temui para pendemo, temui masyarakat yang ada di sini. Daripada lebih chaos lagi loh yo, asli. Daripada lebih chaos lagi, pulang, temui mereka. Itu lagi ya, aku pesan sama teman-teman yang lagi memperjuangkan hak-hak mereka, tolong jangan sampai termakan isu-isu yang beredar, jangan sampai termakan, jangan sampai terbenturkan sama teman-teman aparat kita, ya. Fokus sama apa yang tujuan kita awal. Jadi aku sudah nangkep ya, kesimpulannya itu tadi lebih ke gaya hidup dari atau pola yang disorot media itu juga mempengaruhi bagaimana rakyat itu menilai anggota perwakilan kita. Ya, betul. Nah, ini aku mungkin akan menjelaskan sedikit tentang konsep parlemen ya kan. Oh, boy, maksudnya kan kalau ngomong ini aku. Sama ngerti parlemen. Parlemen itu adalah par sama lemen. Iya. Ya apa? Jadi di dalam Pengamat tapi politik. Di dalam pemerintahan itu memang ono sistem parlementer atau seperti anggota dewan gitu. Ya. Ada lembaga namanya eksekutif. Dan yudikatif. Loh, Susu aja. Pengamat renang itu. eksekutif itu presiden dan Ya. jajarannya. Lalu ada legislatif. Legislatif itu ada MPR, ada DPR. Lalu ada yudikatif yang meliputi tentang mahkamah hukum lah ini Ya. itu. Nah, yang jadi sorotan itu kan di parlemen kita atau di lembaga legislatif itu kan dianggap mewakili kita rakyat ini, gitu kan. Nah, di dalam mewakili rakyat ini tidak langsung rakyat terhadap anggota dewan, tapi ada salurannya. Salurannya melalui apa? Melalui partai politik. Nah, jadi partai politik ini badan atau wadahnya untuk mewakili rakyat, harusnya begitu. Tapi kan yang terjadi selama ini belum tentu sepenuhnya kayak gitu. Ya, lebih banyak kepentingan politiknya daripada kepentingan untuk rakyat. Nah, ini aku jelasin secara sedikit ya tentang konsepnya itu. Terus yang berikutnya begini ya, ini kan situasi memang darurat, mungkin sudah darurat. Ya. Ya, kalau ketidakpercayaan kan ya dari dulu kita sebetulnya sudah tidak percaya. Kita menganggap bahwa lembaga yang menyalurkan aspirasi kita itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya apa caranya bisa berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, kritik saya kalau buat saya pribadi tidak hanya melalui anggota dewannya, juga partai politiknya. Betul. Ingat nggak waktu itu komandan Pulpan itu kan? Semua boleh gagah-gagahan di dalam parlemen sini, tapi kalau sudah
bosnya masing-masing telepon, Siap. nggak bisa berdikari Iya. gitu kan. Jadi ya ayo rek kita sikapi ini dengan kepala dingin ya. Ini loh rek, rusuh itu ini menyalurkan aspirasi itu boleh tapi diatur oleh undang-undang. Ada batasannya. Rek, borone dhewe keos kabeh rek ya kan. Engko rupiah melemah ya kan, inflasinya naik, akhirnya malah krismon meneh. Kenapa? Investor nggak bisa Iya. masuk, roda perekonomian hancur, dhewe sing susah, tambah susah rek. Pemane sing ngobong-ngobong yo sepurane yo bukan mending ngobong godhong lah apa ning tengah dalan apa ban bekas ngono wis gak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan juga. Itu salurannya banyak. Itu kan masuknya ke APBN. Di dalam APBN itu diatur. APBN itu digunakan untuk kalau di zamannya Pak Jokowi kemarin itu untuk prasarana. Lalu di saat ini masih tetap prasarana tapi ada juga untuk pengembangan alutsista kita, senjataan kita. Jebol erek perang ya kan, serang karo negara Wakanda ya kan. Ade wis siap ya kan. Gak pondok pacul tok ngene rek ya kan. Dan itu anggarannya fantastis. Masuk untuk membiayai aparatur negara, mulai lembaga tiga empat lembaga tadi yang saya sebut itu. Jadi ya semuanya ada kontribusinya, lebih bijaksana kalau memang yang sudah dianggarkan dan diatur oleh undang-undang itu lebih baik tidak di-share ke publik karena itu ranah private. Nah, mungkin kalau ada usulan kalau emang kita sudah tahu nih undang-undangnya mengatur gaji anggota DPR, MPR sekian. Dan mungkin kita kritik ya sudahlah, UMR ya kan. Tunjangannya yang sewajarnya gitu. Nah, dengan gaji yang sewajarnya, tunjangan yang sewajarnya, apakah masih mau orang-orang itu menjadi di bawah pohon remuk tadi ya kan? Bukan bermaksud untuk menggurui atau apa. Kalau teman-teman tidak tahu apa yang mau didemokan, kalian gampang dihasut. Betul. Gitu. Apa ngono? Oh iki ono menyebut sebuah etnis, kita gampang kesulut apapun itu kan. Karena kita nggak paham konteksnya kita mau demo itu apa. Kalau kita paham konteksnya kita mau demo, apa yang kita mau perjuangkan, kalau ada keruan untuk menyerang apapun itu, ya kita pasti menolak itu. Ya ini juga kayak dulur-dulur sing liyane ya tetap hati-hati, banyak provokasi, kita sama-sama memanusiakan sesama manusia aja. Ini pesanku sekali lagi itu krusial Rek. Ini kalau semakin menjadi-jadi, semakin chaos, ingat ya reformasi 98 itu bukan solusi. Kita semuanya masih menanggung apa yang terjadi di reformasi itu. Reformasi itu perubahan segala lini. Mulai unsur pemerintahan, termasuk yang kita nggak sadari itu aset dan tata krama kita juga berubah. Orang bisa mengkritik Ya. di depan publik dengan kalimat yang tidak baik, dengan kalimat yang tidak santun. Ya yang terjadi apa ya sampai sekarang ini kebablasan semuanya. Dirasakanlah buat para orang tua yang punya anak Gen Z itu pasti kan sudah lebih kritis, lebih susah dikendalikan. Jadi kembali ke pokok poin tadi, buat anggota yang sudah menjadi anggota dewan, saya juga yakin kok tidak semua anggota dewan begitu prioritas. Ya tapi paling tidak kan ada gitu ya. Ngomong-ngomong soal DPR lagi nih Pak. Di bawah remuk. Formal itu kan salah satu terselutnya demo itu kan ada wacana atau usulan untuk membubarkan DPR tersebut. Di bawah remuk Bang. Itu kalau menurut kacamata Pak Andika itu kan sebenarnya yang pertama perlu nggak dibubarkan atau yang kedua itu bisa nggak dibubarkan? Ya, dalam sejarahnya DPR itu atau lembaga legislatif lah ya, itu tuh pernah dibubarkan di zamannya Soekarno waktu mengeluarkan dekret. Yang kedua tidak berhasil di eranya Gus Dur karena syarat mengeluarkan dekret itu harus didukung oleh
angkatan bersenjata Oh. sebagai garda kekuatan tahanan nasional ya waktu itu. Semua unsur kan masuk di dalam satu kesatuan ABRI waktu itu kan. Itu zaman Gus Dur, Mas Gus Dur tidak didukung itu. Iya. Apakah perlu dibubarkan atau tidak? Lihat konteksnya lagi. Kan. Ibaratnya nih kalau kita mau menangkap tikus, apakah harus kita hancurkan sarangnya? Atau kita harus tangkapin tikusnya satu-satu? Kan. Kita harus mengkaji lagi gitu kan. Apakah sekarang ini semua perwakilan partai itu mayoritas tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki rakyat. Yang tidak sejalan apa aja itu juga harus diterangkan. Bayangin sekarang ada komisi 1 sampai komisi berapa itu? Sampai 11 ya kan. Di operator ya. Divisi 11 itu. Promo Coba Google, Pak. Sampai 11, bayangin itu kan berarti 11 bidang gitu kan. Di sisi mana yang kita nggak setuju atau kita nggak tersalurkan itu? Itu kalau dari 11 katakan 7 ternyata tidak mewakili ya pantas untuk dibubarkan. Tapi kalau dari 11 cuman 2 ya berarti yang direformasi atau direstrukturisasi atau dirubah lah katakan itu ya berarti di komisi itu aja. Itu makanya konteksnya itu harus dilihat per masing-masing divisi tadi itu. Dibubarkan atau tidak, yang pasti hanya aturan yang harus diperbarui. Terutama dalam tata tertib menjadi anggota dewan. Kalau kode etik, Pak. Kode etik. Nah kan kita sudah ada namanya MKD. Ya, Mahkamah. Sama kehormatan dewan. Harusnya itu lebih strong lagi. Contoh nih ya, Ahmad Dhani pernah konflik dengan Ryan Pono. Salah lagu. Ya. Lagu ya itu. Oh, menghina marga. Itu bukan, waktu itu masih menghina lagu. Marga Pono. Menghina marga Pono. Itu MKD langsung turun tangan. Karena Ya. yang dilakukan satu orang itu mencederai nama anggota dewan. Sekarang kalau ada anggota dewan yang lain yang berkomentar yang saya sebut kemarin, kenapa waktu orang itu berbicara sesuatu yang koridornya nggak pas, itu kenapa MKD nggak segera turun tangan? Dikritikan buat MKD. Betul. Nah kalau seumpama dibubarkan, itu apa solusinya untuk membentuk lembaga parlemen tadi? Karena sistem pemerintahan kita Ya. itu parlemen, harus ada parlemennya. Kalau dibubarkan terus digayopo, dibentuk seperti apa? Ini harus ada konsepnya dulu. Dulu zamannya Soekarno dibubarkan karena sifatnya sementara waktu itu. MPRS sama DPRS. Tahun buku sejarah mulai. Oh, coba dibuka Re. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Oh, buka Apa? NXX Ngawur ya. Iki sopo sih? Aku Ini bisa sendiri. aku pakai kacamata yo. Ngerti yang ngono gak usah selamat ngomong. Lah yo. Iya. Tempit-tempiti ya. Jadi itu ya ini sekaligus edukasi buat siapapun yang menonton ini, ya kan. Ya kita boleh kritis dan wajib kritis. Zaman sekarang itu kan zaman yang memang kita diberikan kebebasan untuk berpendapat ya kan. Tapi tetap tolong harus tahu bahwa impact-nya mungkin ini nggak pernah disampaikan ya kan. Atau sudah disampaikan tapi minor suaranya ya kan. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan berarti apa-apa kalau sampai ekonomi kita jatuh. Itu memperburuk keadaan. Kan? Orang yang bekerja bisa kehilangan pekerjaan karena perusahaannya kolaps atau turun. Orang yang lagi mencari pekerjaan tambah kayak golek kerjaan. Karena tadi situasi ekonominya nggak bagus. Ya. Nah, merevolusi itu butuh proses. Tolong dipikir lebih dalam. Demo silakan demo, ojo merugikan, ojo ngobong-ngobong sesuatu yang dibangun oleh ya yang dihasilkan dari sebetulnya podo-podo lah. Saya sedih juga lihat di Surabaya
Gedung Gerahadi di Obong. Ya. Itu gedung paling Itu sekilas info tentang sistem kita, tentang risiko-risikonya ya kan. Kita boleh melakukan apa saja, tapi jangan sampai itu berimbas terhadap sesuatu yang lebih besar dampaknya, apalagi negatif ya. Itu Rek, ya. Nah ini satu meneh kira terkait di satu sisi ya sebagai humanity ya. Humanity. Makin bengi makin sangar ya bahasanya. Makin sangat. Kalau kenapa sih Mas Didi? kalau kesandal. Mangan sego goreng lo bosone lo. Berat semua. Lek podo-podo menungsone ya terkait yang dialami salah satu anggota Dewan Perwakilan Remuk tadi yang kediamannya sempat dijarah habis ya, sempat dirusak gitu kan. As a humanity, wah, oke podo-podo menungsone ya menyesalkan ya kan. Ya apa namanya, ya terlepas dari apapun yang telah dilakukan itu secara nilai-nilai kemanusiaannya kan Ya. ya tidak harus begitu. Kok diobong sekalian gitu loh. Teman-teman ya. Tapi di satu sisi yang lain ya marah lah. Marah akhirnya ya terjadilah seperti itu. Gak wajar mau gak sebabnya kan gitu Ya. loh. Tapi sekali lagi pesanku, tindakan-tindakan yang melawan hukum atau ada aspek hukumnya tolong dihindari. Ya lek pagar cuil-cuil titik, mobilnya dikempesi, ya gila ya kan. Sampai menjarah. Jangan sampai menjarah. Ya. Apalagi sendirian. Sherlock lah paling tidak. Ya minimal. Itu yang saya sesalkan itu kan. Tantangan 11 yang ngomong. Ada koordinasi. Iya. Kalau ada koordinasi mungkin podcast bisa kita berikan. Ya, kita liputan langsung di sana. Langsung. Tapi ono kesempatan misalnya sing barang sampean incer sih Oh, aku pasti ngobong sampean. Terus saya bingung loh ini ini. pengamat loh. Ya enggak lah. Ya. Ini aku sih ya, udahlah sampai lah. Iya. Kalau ngono. Nah. Soalnya kan ya pasti sentean kan. Iya. Aduh soalnya akhirnya Aduh, bantu soalnya. ngono lho. Aduh. Iya, makanya kadang teman-teman yang di sana itu paling tidak ayolah bagi-bagi Sherlock. Malah satu hari sebelum. Iya. Lek Sahrodi ku mang film koordinasi kan enak. Oh iya. Cak aku nitip mobil ya Cak. Oh jelas. Wis PN gak apa-apa nah. Kan mobilnya yang gini. Mobilnya yang kono. Jenasi. Remuk rumahnya dia rumah. Arek tak titipno sampean wis PN gawane. Oh, suwun. Langsung flash sale 5 juta. Iya, Jual rugi ya. 9,9. Anu Pak, kalau menurut saya gini, itu seharusnya hal itu bisa dihindari. Yang bersangkutan dalam hal ini adalah arloji jadi. Iya. Wake yo jenenge wong iku yo, sumpah Pak. Saroji. Ya itu seharusnya itu salah satu pemicunya kenapa masyarakat itu datang menjarah di rumahnya itu kan karena Saroji ini kan terindikasi kabur, Pak. Ada di media sosial kan berkembang narasi bahwa Saroji ini akan kabur ke luar negeri gitu. Dan itu yang memicu masyarakat untuk datang ke rumahnya. Itu alangkah baiknya sebenarnya setelah perkataannya itu viral, seharusnya Saroji ini Emang langsung. perkataannya apa itu? Kok bisa viral? Itu kan terkait soal wacana dari masyarakat yang mengusulkan untuk pembubaran DPR tersebut kan. Itu kan akhirnya Saroji ini bereaksi dengan di konferensi media. Saroji ini berpendapat bahwa masyarakat yang ingin membubarkan DPR itu disebutnya sebagai SDM yang tertolol di dunia. Ya itu. Ya, itu seharusnya kalau dia merasa salah dan waktu itu kan dikecap publik, seharusnya langkah yang paling tepat seharusnya dia langsung meminta maaf waktu itu juga. Tapi ini kan sudah telat bahwa Saroji ini juga kan terindikasi kabur ke luar, akhirnya memicu kemarahan publik. Ya. Itu sebenarnya yang terjadi. Ya, dengan narasi-narasi yang akhirnya cepat naik di media sosial, Ya. akhirnya menggiring.
coba Saroji konsultasi dengan aku. Tuh. Apa meneh nang aku. Aku mari Besok gawe klambi Iron Man. coba konsultasi ngomong, mari bener ngomong ini ya. Inilah listrik pun tekan gini. Ngerti. Kita kayak saran kan. Kamu segera buat video permintaan maaf, share dimanapun kamu datengin ke tempat-tempat nonton masyarakat yang suara, kamu minta maaf dengan tulus ya kan, kamu tobat untuk tidak melakukan cepat ya. Iya, iya. Ya kan? Aku itu mobil listrik, dia untuk sepuro. Iya. Sama-sama enak kan. Lagi ini kan deh, rugi kabeh. Betul. Remuk lo akhirnya. Ya minimal selain listrik ada berangkas sing iku mau lho. Iya, Pertas berbunga itu apa sih garai? nah iya. Ya ini kelihatannya kesenjangannya ya. Tapi dia suwugine nemen kayaknya ya sih. Aduh, ini. Ya. Tapi oke ya, terlepas dari dinamika yang ada itu, ya tadi kan memang nggak sepatutnya ya kan. Tapi di satu sisi tadi aku bilang ya, humanisme. Jadi itu kok tidak layak sebetulnya diperlakukan seperti itu. Itu kan sudah menjarah, itu kan sudah melawan hukum. Tapi di satu sisi, ya iki kon salah kon ngomong Konsekuensinya. Marah. seperti itu marah. gitu loh. Jadi ini ya ternyata dan teguran sangat keras, ya mungkin wong itu ya akan kapok untuk seperti itu lagi. Ya pokoknya kita doakan sama-sama khususnya untuk negara kita tercinta. Iya, ya Oke, kan? arloji banget ya. Terus untuk teman-teman yang di luar sana yang masih terus berjuang menyampaikan aspirasinya ya kan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap selalu diberikan Amin. kesehatan, dan pastinya ya harapannya juga supaya bisa lebih damai lah. Ya. Iya. Bravo. Lek kok iki terus ngantem iki ya. Jadi guyu sih ya, saya bingung aku. Saya bingung. Ya sebenarnya ini Mbak, ini salah satu apa ya, selain untuk evaluasi lembaga tersebut juga, seharusnya ini juga menjadi evaluasi bagi masyarakat secara umum. Dalam artian gini, kita sudah tahu bahwa kualitas orang-orang yang ada di lembaga tersebut itu kan sudah tercermin hari ini. Mulai dari ya tingkah lakunya, mulai dari tabiat-tabiatnya, dan kemudian mungkin soal korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya tak lepas dari kita juga ketika proses pemilihan, Pak. Mulai sekarang ya kita coba belajar lah. Kita tuh jangan mau dibeli dengan ketika pemilihan itu dengan uang. Aspek uang itu kan kembali lagi ke kita. Bagaimana kita memilih orang-orang yang pantas untuk duduk di sana itu ya berawal dari kita pemilihan. Iya. Itu bener gitu. Nah ini pesan moral yang sangat bagus ya dari Cak Dani ini ya. Angkane rek. Gue lah dibalik meneh kan ujung-ujung. Karena awak musim milih aku kan gitu kan. Ya itu tadi makanya mulai detik ini ya kita harus punya sikap. Jadi kalau ada yang kampanye menggunakan uang sebagai alat politiknya atau alat kampanyenya ya ojo diterima. Dicelot track recordnya amanah apa enggak gitu. Lah enggak ya ojo dipilih, akhirnya dipilih dadi ning ngene kon melu demo sisan mari ngono. Oh pilih-pilih dhewe ya kan. Apa Mr. Black le? Ya, betul sekali itu. Terlepas dari itu semua, Ngece ya Pak Bre, ngece. terlepas dari itu semua ya, supaya Indonesia ini tidak makin chaos ya. Jangan mau dibetulkan sama aparat-aparat kita. Karena kalau yang saya lihat ini polanya sama dengan kejadian-kejadian yang dulu. Fokusnya kita kemana, akhirnya larinya kemana. Jangan sampai itu terjadi. Disayangkan aja kalau sampai itu terjadi. Banyak contoh-contoh nyata yang sudah ada gitu loh. Kita saling menyakiti, polisi menyakiti kita menyakiti mereka, yo ojo lah. Wis stop. Kembali fokus ke tujuan awal kita mau menyuarakan apa. Aspirasi kita kemana, ya sudah ke sana. Jangan melebar kemana-mana. Demi
keamanan dan ketertiban bersama. Wih, kayak Menteri Pertahanan yang ngomong ya. Menteri iki, Pak. Sekelane akal itu. Ini nomor coba. Pak Blik iki cocoknya Menteri Pemberdayaan Wanita. Lah Jawan Parto Menteri Peranan Wanita. Wis ta, kakek ngomong tahu. Cukup lah cukup. Pesenan deh. Iya. Ya. Nah, kon boleh. Jadi ngono ya Rek ya, intine terhadap carut marut yang sekarang ada, kita cukup memberikan gambaran ya resikonya, dan ini tidak menghalangi semangat untuk berjuang menyalurkan aspirasi. Tapi ya tolong Rek, ingat imbasnya kalau sampai itu chaos, situasinya tidak terkendali, ya kondisi ekonomi kita makin buruk. Jadi dipikir-pikir, demo tetap demo, ya so ngobong-ngobong iki lah. Iki lho dia. Satu sejarah mari ini. Ya kan, dan apa ya, sampai hari ini pun kita tadi lewat di beberapa titik di Bandung masih terjadi apa ya, kekeosan di beberapa titik di Bandung. Ya ayolah lah, ojo obong-obongan dah. Sing tertib ngono lho Rek. Ayolah, aspirasine sampai no, cuma ojo chaos lah. Wisakno Pak, mesake negaraku Pak. Oke. Asli. Dan gini Pak, kalau sudah posisi seperti ini, itu seharusnya langkah yang paling tepat diambil oleh pemerintah Presiden. itu ya Ya penanggulangan keamanan, atau kalau istilah bahasa ini ya, pengendalian massa. Dalmas sebetulnya ada satuan sendiri itu ya. Ya pengendalian itu kan artinya mencegah sesuatu yang berkerumun banyak itu melakukan tindakan yang agresif gitu kan. Itu ada tekniknya, tidak boleh agresif gitu. Pendekatan persuasif. Nah itu yang harus dilakukan pemerintah saat ini itu. Jadi mungkin kalau dirasa masyarakat masih marah terhadap beberapa Dewan Perwakilan Remuk tadi, Cuk, di bawah pohon remuk, itu tadi ya mungkin dari pemerintah kita yang terutama Presiden, dari jajaran menteri-menterinya itu ya menemui untuk mendinginkan suasana lah, supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Jadi ya menurutku itu sih Rek ya. Harapan kita semuanya ya Senin iku wis mlebu September. Lek jare ini bahasa wong marketing, September ceria. September ceria milik kita bersama. Langsung nyanyi kan. itu lagunya sopo. Kayak sopo Jamil. Itu nyanyi. Ini dia bersih. Ya banyak semaneng ngono lho Pak. Ya ada diselipi lagu. Masuk suarane gak enak ya tetep rungokno Pak. Ya wis Rek, sementara sampai iku ae, karena kita akan ada mengkritisi lagi tentang kebijakan. Iya. Tapi iki skope rada kecil, kalau tadi negara rada wabot, iki rada kecil lagi tentang regulasi ini PT Liga. Ya kan, kita akan menkomentari itu, kita mengkritisi itu setelah Komersial. Oke, dulur-dulur ya. Dadah.